Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimanakah akhir dari cerita hidup Ningsih? Mari kita mulai. Ning membuka pintu rumah. Alangkah kagetnya dia setelah melihat siapa yang datang. "Loh, Mbak, ada apa malam-malam begini datang ke rumah saya?" Ning menatap Dayang yang bekerja di istana Afgan dengan bingung. "Tuan Afgan yang menyuruh saya menemani Tuan Putri." "Oh, mari silakan masuk, Mbak." Terpaksa Ning menyuruh wanita itu masuk. Mereka duduk di sisi tempat tidur. "Maaf, Mbak, kenapa Tuan Afgan menyuruh Mbak untuk menemani saya?" "Ampun, Tuan Putri, panggil saja nama saya." "Oh iya, kita belum kenalan ya?" jawab Ning sambil tersenyum. "Nama saya Ning, panggil saja Ning, jangan Tuan Putri. Dan nama Mbak siapa?" "Nama saya Mawar, Tuan." "Mbak, kayaknya kita seumuran deh. Mbak jangan panggil saya Tuan Putri ya, sebab saya bukan putri, Mbak. Panggil aja nama saya." "Dari semenjak di kerajaan, Pangeran Afgan memberi tugas ke saya untuk menjadikan saya sebagai dayang Tuan Putri. Jadi mulai malam ini, kemanapun tuh, maksud saya Ning pergi, saya akan menemani." "Sebenarnya ini terlalu berlebihan menurut saya, tapi nggak apa-apa. Karena kamu sudah kesini dan ini sudah tengah malam, kamu saya izinkan menginap di sini. Tapi ya begini keadaan saya. Di sini cuma ada seperempat kecil, kondisinya sangat jauh berbeda dengan istana. Apa Mawar nggak keberatan tidur dalam keadaan seperti ini?" "Sama sekali tidak, Tuan. Justru saya sangat bahagia sebab Tuan Putri, maksud saya Ning, sudah mau menerima saya dengan baik." "Baiklah Mawar, kalau begitu ayo kita tidur." Keesokan harinya, pada saat fajar sudah mulai menyingsing, Ning terbangun sebab dia mencium aroma masakan dari dapur mungilnya. Dan Ning melihat Mawar sudah memasak bermacam hidangan lezat. Baju kotor juga sudah dicuci dan tersusun rapi di tali jemuran. "Mawar, kamu lagi ngapain?" "Oh, ini Ning, saya baru selesai masak dan kemas dapur." "Kenapa kamu rapat-rapat begitu? Terus ini bahan makanan kamu dapat dari mana?" Itu tadi malam saya bawa bahan." "Ya Allah Mawar, kalau kayak gini aku jadi nggak enak deh. Masa kamu sebagai tamu malah bersikap seperti ini?" "Saya bukan tamu Ning, tapi saya pendamping buat Ning." Sebelum Ning pergi, dia menemui Mbak War untuk memberitahu bahwa hari ini dia akan resign. Dan masalah pekerjaan biar saudara Mbak War saja yang meneruskan. Dengan bantuan Mbak War, urusan pekerjaan selesai. Dan sekarang Ning pergi ke kantor lurah guna menanyakan mengurus akte cerai itu bagaimana. Dan di kantor lurah urusan juga lancar. Besok Ning disuruh pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan gugatan cerai. Setelah urusan dengan kantor lurah selesai, Ning pergi ke toko emas. Dia ingin tahu kunyit yang berupa emas itu benar-benar emas asli atau bukan. Dan ternyata itu beneran emas asli 24 karat dan memiliki berat 100 gram. Ning sontak terkejut, apalagi setelah mendengar nilai nominal dari emas itu. Ning langsung menjual emas pemberian Afgan dengan tujuan akan dia pergunakan untuk mengurus perceraian. Dan sisanya akan Ning pakai buat modal usaha dan beli sepeda motor. Setelah seharian aku lelah mondar-mandir mengurus permohonan gugat cerai. Azan maghrib ku dengar sudah berkumandang. Buru-buru aku percepat langkahku agar segera sampai ke rumah. Sebenarnya cacing dalam perutku sudah pada teriak, minta makan. Dan lambung juga terasa perih. Sebab seharian tidak ku isi makanan padat. Aku hanya minum dan makan cemilan saja. Mau mampir ke warung, takut aku kehabisan waktu sholat. Akhirnya kuputuskan saja pulang ke rumah
mandi, sholat, baru cari makan. Benar saja, sampai di rumah aku dengar suara imam masjid sudah membaca zikir sesudah sholat. Aku gak sempat mandi, jadi sebelum masuk rumah aku cuma bebersih dan ambil air wudhu di ember tambungan air depan kosanku. Setelah wudhu aku masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya aku saat melihat dapur, sebab banyak hidangan buat makan malam sudah tersedia, bahkan masih dalam keadaan panas. Mawar, aku menyapanya lembut. Mawar menoleh dan tersenyum padaku. Iya Ning, kamu lagi ngapain? Ini lagi bikin susu jahe hangat buat Ning. Apa? Ini semua kamu yang masak? Dan kapan kamu masuk ke rumahku? Memang kamu punya kunci rumah ya? Kok bisa kamu dengan leluasa masuk ke sini? Maaf Ning, tapi pas Mawar ke sini rumah ini tidak dikunci, jadi saya langsung saja. Aku menatap manik mata Mawar dan kutemukan tidak ada kebohongan di sana. Apa aku lupa enggak kunci rumah ya? Aku bergumam. Sebenarnya hati ini bingung dengan kebaikan Mawar. Tapi karena rasa lapar dan capek membuatku mengurungkan niat untuk bertanya ini dan itu. Aku makan dengan lahapnya dan masakan Mawar benar-benar lezat. Setelah kenyang makan malam sambil nunggu azan Isya, Ning ngobrol dengan Mawar. Gimana Ning, semua urusanmu sudah selesai? Sudah, tadi berkas sudah aku dapat dari kantor lurah, besok tinggal diurus ke pengadilan agama. Oh ya Mawar, aku mau nanya nih. Nanya apa? Kemarin aku dikasih kunyit sama Abang Afgan. Nah kunyit itu berubah jadi emas. Karena aku butuh uang buat proses perceraian, makanya aku jual emas tadi. Dan laku mahal. Apa itu emas beneran? Iya, itu emas beneran. Dan di kerajaan kami itu banyak sekali emas. Kalau kamu mau aku juga bisa kasih kok, karena aku juga punya. Kamu dapat dari mana emas-emas itu? Kan aku kerja. Kerja apa? Lah ini aku sama kamu kan, aku lagi kerja. Nanti Tuan Afgan yang gaji aku. Wah, aku maulah melamar kerja di tempat kamu. Kira-kira aku kerja di bagian apa ya? Beneran kamu mau kerja di tempat aku? Ya maulah. Aku biasa kerja cuci gosok, kalau bisa aku kerja di bagian itu aja. Ning, kamu itu lucu. Kok lucu sih? Kalau kamu mau kerja di kerajaan Tuan, kayaknya bukan itu deh kerjaan kamu. Jadi kira-kira apa kerjaan aku? Itu rahasia. Beneran kamu mau ikut aku dan kerja di kerajaan? Beneran lah, masa bohong? Kan gajinya pakai emas. Tahu nggak Mawar? Tadi aku jual emas itu kan. Nah tengok, ini uang hasil emas itu. Ning mengambil dompet berisi uang 65 juta. Memang mau kamu apakan uang itu Ning? Niatnya aku mau beli motor, sewa rumah dan buka laundry. Tentunya sebagian buat ngurus perceraian. Tapi setelah kamu bilang ada lowongan kerja di kerajaan Abang Afgan, aku berubah pikiran deh. Aku mau kerja di sana, semoga aku diterima ya. Kayaknya sih diterima Ning. Coba aja kamu temui Pangeran Afgan. Kapan aku bisa menemuinya? Mungkin malam ini bisa. Setelah mandi dan ganti baju, Ning dan Mawar langsung pergi ke kerajaan Afgan. Tanpa disangka, saat keluar kos sudah ada mobil yang menunggu. Itu mobil siapa Mawar? Sudah jangan banyak tanya, ayo kita masuk. Ning menurut apa perintah Mawar. Malam itu Ning pergi ke kerajaan Afgan, yang sebenarnya kerajaan itu adalah hutan Bukit Harimau. Namun dalam pandangan mata Ning, itu bukan hutan, namun perkotaan yang sangat indah dan ramai. Sepanjang jalan Ning menatap takjub setiap pemandangan yang disuguhkan. Sampai sudah Ning di kawasan kerajaan, dan mobil itu mulai masuk ke taman istana. Terus, kamu sudah bekerja berapa lama di sini? Aku mengabdi sudah cukup lama. Ayo kita turun. Lihat itu, Pangeran Afgan sudah menunggu. Ning melongo ke jendela. Benar saja, di depan sana Abang Afgan sudah berdiri. Satu tangannya masuk ke kantong celana. Abang Afgan nampak sangat tampan.
Saat menatap wajahnya, jantung Ning berdegup kencang. Entah perasaan apa itu, Ning gak tahu. Mari turun Tuan Putri. Mawar menghormat sambil membuka pintu mobil untuk Ning. Mata Ning membulat kaget, sebab tiba-tiba sikap Mawar berbeda. Dia memanggil sebutan Tuan Putri lagi. Apaan sih Mawar? Aku kan bisa buka pintu sendiri. Dan ngapain juga kamu panggil aku Tuan Putri? Kini sampai sudah, Ning tepat di depan Abang Afgan. Dan Mawar mundur beberapa langkah untuk menjauh dari mereka. Ning menoleh ke arah Mawar dan Mawar memberi isyarat dengan menaruh jari telunjuk di depan bibir. Ning mengangguk paham. Selamat malam, Bang. Hai, selamat malam Ning, mari masuk. Afgan membawa Ning masuk ke pendopo istana, dan mereka duduk saling berhadapan. Ning merasa kikuk, sebab dari tadi Afgan terus menatap wajahnya. Rasanya muka Ning jadi panas, dan jantung juga berdebar kencang. Ning grogi, dan hilang semua susunan kata yang sudah dipersiapkan tadi. Ya, dari rumah Ning sudah berencana mau melamar kerja, tapi sampai di sini dia bingung bagaimana cara bicara. Ada apa Ning? Kok kamu nampak gugup begitu? Tidak ada apa-apa Tuan. Bagaimana kabarmu? Dan tumben mau main ke sini? Kabar saya baik. Saya ingin melamar kerja di sini Bang. Tanpa basa-basi, Ning langsung ke pokok permasalahan. Mendengar Ning mau melamar kerja, Afgan malah tertawa. Kamu mau melamar jadi apa kerja di sini? Saya bisa masak, nyapu, ngepel, nyuci, dan setrika baju. Mendengar itu Afgan malah semakin tertawa lebar, sampai terlihat gigi putihnya. Ning memberanikan diri menatap wajah tampan Afgan. Dalam hati, Ning mengagumi ketampanan wajah pria yang berada di depannya itu. Setelah puas tertawa, Afgan menatap wajah Ning dengan pandangan mata sayang. Ning, sayangnya di sini lagi nggak ada lowongan kerja untuk nyapu, ngepel, dan cuci baju. Afgan menahan tawa saat mengucapkan kalimat itu. Dia merasa lucu dengan keluguan Ning. Masa di sini mau melamar pekerjaan itu? Ning menunduk sedih. Harapan dia kerja biar dapat gaji uang emas pupus sudah. Afgan menyadari perubahan sikap Ning dan dia mengangkat dagu Ning. Mereka saling bertatapan. Di sini nggak ada lowongan kerja untuk posisi yang kamu inginkan itu. Tapi kalau untuk yang lain ada. Apakah kamu mau bekerja selain sebagai tukang cuci dan setrika? Ning menatap mata jernih milik Afgan. Di sana Ning menemukan kedamaian dan rasa nyaman. Rasa itu tidak pernah ia dapatkan dari suaminya, Roso. Ning terus menatap indah mata milik Afgan. Rasanya dia ingin masuk dan tenggelam dalam kedamaian yang Afgan berikan. Setelah sekian detik Ning menatap, Ning kembali menundukkan pandangannya. Sebab dia sadar, walau bagaimana, posisi dia masih tetap istri Mas Roso. Dan dia tidak boleh mencari kedamaian dari pria lain. Hati Ning terasa perih saat mengingat kembali kisah cintanya dengan Mas Roso. Ning menyingkirkan tangan Afgan yang masih memegang dagunya. Kira-kira pekerjaan apa itu Bang? Semoga Ning bisa mengerjakannya, sebab Ning butuh sekali pekerjaan. Afgan menyandarkan punggungnya di kursi, menarik nafas panjang lalu berkata, sebelum Abang memberi kamu pekerjaan, Abang mau bertanya, apakah kamu benar-benar ingin kerja di sini? Bagaimana dengan suamimu nanti? Apakah kamu sudah izin dengannya? Afgan pura-pura nggak tahu kalau Ning sedang mengurus proses perceraian. Kayaknya Ning nggak perlu izin lagi sama Mas Roso, sebab Ning sedang mengurus gugatan cerai untuknya. Sebab kalau menunggu Mas Roso yang menceraikan, kayaknya butuh waktu yang lama. Atau bahkan Mas Roso tidak bakalan menceraikan Ning, mengingat biaya perceraian itu mahal. Setelah mendengar semua cerita Ning, Afgan memberi pendapat agar Ning pulang ke rumahnya dulu, terus mencari pengacara yang bisa diandalkan, dan sebaiknya Ning membayar di muka semua administrasi sidang perceraian kepada pengacara. Sambil menunggu perceraian, Ning disuruh Afgan kerja di kerjaannya.
Ning memberanikan diri menatap wajah tampan milik pangeran muda Afgan yang ia panggil abang. Kalau boleh tahu, Ning kerja apa di sini pangeran? Afgan membalas tatapan mata Ning. Karena merasa segan, Ning buru-buru menundukkan pandangannya. Kerjaannya gampang kok. Pertama, kamu cuma menjadi asisten pribadi dan menyiapkan semua keperluan yang aku butuhkan setiap hari. Dan yang kedua, temani aku bermain kuda, juga menanam. Ketiga, aku suka merawat bunga, jadi kamu juga harus membantu aku merawat bunga-bunga kesayangan. Aku biasa merawat sendiri tanpa bantuan tukang kebun. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Ning menatap ke sekeliling istana. Hatinya berkata pasti dia akan betah dan kerasan tinggal di istana Afgan. Ning mengangguk paham dan menyetujui semua persyaratan. Juga dia berjanji akan bekerja dengan baik dan pasti akan betah kerja di istana ini. Setelah berbincang sejenak, Ning meminta izin untuk pulang. Afgan menawarkan diri untuk mengantar. Ning menyetujui dan mereka pulang dengan menaiki motor. Sepanjang jalan Ning diam. Beruntung Afgan tipe laki-laki humoris dan suka ngobrol, membuat suasana menjadi akrab. Sebenarnya Ning ingin ngobrol dan bercanda dengan Afgan, tapi Ning sadar diri. Dia hanyalah seorang asisten pribadi dan Afgan adalah tuannya. Sampai sudah mereka di depan rumah Ning. Setelah memberikan helm, Ning pamit untuk masuk ke rumah. Terima kasih Tuan dan hati-hati di jalan. Cuma itu saja yang Ning katakan. Afgan menjawab dengan senyuman. Setelah Ning masuk, Afgan baru meninggalkan rumah Ning. Keesokan harinya Ning kembali mengurus berkas perceraian. Menjelang sore, semua urusan sudah clear. Ning pulang ke rumah dengan perasaan lega. Gak ada lagi rasa sedih di hati Ning. Yang di pikiran Ning, dia hanya ingin bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya. Ning ingin jadi wanita sukses agar kelak saat pulang kampung, meski posisi Ning sudah menjadi janda, setidaknya dia punya materi untuk dibanggakan. Sebelum ke rumah, Ning main ke rumah Mbak Tini dan kebetulan ada Mbak War juga di situ. Dia berniat pamitan akan meninggalkan rumah kos. Ning beralasan akan bekerja di rumah orang kaya dan nginap di sana. Mbak War dan Mbak Tini merasa sedih dan kasihan akan nasib Ning. Namun mereka juga salut dengan ketegaran hati Ning, sebab bisa mengatasi semua permasalahan dengan baik. Jaga diri kamu baik-baik ya Ning. Jangan lupa kalau pas libur kerja kamu main ke sini ya. Anggap kami mbak kamu sendiri, jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau curhat masalah apapun. Insya Allah kamu bisa jaga mulut kok. Iya mbak, insya Allah nanti kalau Ning libur kerja akan main ke sini. Terus apa Mas Roso tahu kalau kamu kerja? Tanya Mbak Tini. Enggak mbak, Ning enggak ngasih tahu sama Mas Roso. Dan bila suatu saat Mas Roso mencari Ning, bilang saja mbak enggak tahu keberadaan Ning. Sebab Ning sudah enggak mau lihat Mas Roso lagi. Dan satu lagi mbak, Ning sudah mengajukan gugat cerai. Tapi ini buat kejutan buat Mas Roso. Jadi Ning minta mbak berdua jangan kasih tahu masalah ini pada siapapun ya. Setelah itu Ning berpamitan. Mbak War dan Mbak Tini melepas Ning dengan pelukan kasih sayang. Sepanjang jalan pulang dari rumah Mbak Tini, Ning menatap lingkungan kumuh yang beberapa tahun ini ia tempati dengan Mas Roso. Gak ada kisah indah di sini. Ning ingat apabila kemarau tiba sepulang kerja, Ning masuk ke hutan untuk mencari air bersih dan mandi. Semua aktivitas mencari air dilakukan rame-rame dengan tetangga. Terbayang juga saat cuaca hujan, jalanan di sini licin dan berlumpur. Kini 3 bulan sudah berlalu dari perceraian antara Ningsi dan Mas Roso. Ning tahu bahwa Mas Roso selalu mencarinya dan tidak terima dengan keputusan pengadilan. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang kita petik pasti sesuai dengan apa yang kita tanam. Kini Ning sudah berubah menjadi janda kaya. 3 bulan kerja di istana, Ning berhasil mengumpulkan kepingan-kepingan emas murni. Ning berencana hari Minggu besok, pas masa cuti 3 hari, Ning akan menemui Mbak Tini dan Mbak War. Hari yang ditunggu tiba, dan Ning berpamitan kepada pangeran
untuk mengunjungi Mbak Tini dan Mbak War. Kamu beneran mau pulang, Ning? Iya Bang, niatnya 3 hari. Ning mau nginap di rumah salah satu teman Ning. Kamu gak takut kalau nanti Roso menemuimu? Sebaiknya kamu gak usah menginap di rumah mereka. Nanti aku carikan penginapan untukmu. Dan kamu jangan pulang sendirian. Bawalah Mawar untuk menemanimu. Kalau Pangeran Afgan memerintahkan Mawar untuk menjaga dan menemani Ning, dan menyuruh Mawar mengajak Ning menginap di salah satu hotel milik Pangeran Afgan, Ning baru tahu ternyata Pangeran Afgan adalah seorang pengusaha juga. Dengan diantar supir kerajaan, Ning dan Mawar pulang ke perkampungan kumuh, tempat di mana sebelum ini Ning tinggal. Dan beberapa saat kemudian sampailah mereka di dekat komplek lingkungan kumuh itu. Karena takut menjadi perhatian warga di situ, Ning meminta turun agak jauh dari komplek. Dan Ning jalan kaki menuju rumah Mbak War. Sebelum masuk di gang menuju rumah Mbak War, Ning melihat kalau Mbak War sedang berbelanja di warung Mbak Tini. Jadinya Ning berputar haluan lalu menuju ke warung. Assalamualaikum. Ning masuk ke warung Mbak Tini sambil mengucap salam. Sontak membuat semua pengunjung warung menoleh ke arah suara. Mereka masih mengenali suara Ning, tapi tidak dengan penampilan Ning. Mbak Tini, Mbak War, ini aku, Ning. Ya Allah Ning, beneran ini kamu? Masya Allah Ning, kamu cantik banget. Kamu berubah total, Mbak War jadi pangkling. Ucap Mbak War sambil memegang wajah Ning. Begitu juga Mbak Tini. Dia juga bilang bahwa Ning makin cantik dan bersih. Aku gak nyangka kamu malah jadi gemuk dan nampak bahagia seperti ini. Pasti majikan kamu baik banget ya. Mereka bertiga asik mengobrol dan Mawar juga ikut duduk di antara mereka. Namun Mbak War dan Mbak Tini tidak bisa melihat keberadaan Mawar. Mbak War dan Mbak Tini bercerita beberapa kali Mas Roso datang ke warung mencari Ning. Sekarang Roso nampak kurus dan tak terawat. Sikap Vina kepada Mas Roso juga kabarnya mulai berubah. Siapa juga yang akan tahan hidup dengan laki-laki pemalas yang hanya memiliki model wajah tampan saja? Sudahlah Mbak War, Ning kesini karena kangen sama Mbak War dan Mbak Tini saja, bukan untuk membahas Mas Roso. 3 bulan kita nggak pernah bertemu, Ning kangen dengan kalian. Semua tentang Mas Roso, Ning sudah mengetahui dari pengacara yang mengurus perceraian kami. Mereka pun tidak lagi membahas tentang Mas Roso. Sekitar 1 jam Ning ngobrol dengan Mbak War dan Mbak Tini. Ning pamit sebentar untuk pergi ke kota. Karena tadi Ning tidak sempat membeli oleh-oleh buat mereka. Sore harinya Ning balik lagi ke komplek lingkungan kumuh itu. Dengan membawa 1 pick up berisi sembako dan bahan pangan buat dibagikan ke warga sekitar. Ya, tadi Ning ke kota menjual beberapa lempeng emas untuk dibelikan sembako dan membagi amplop berisi uang. Assalamualaikum Mbak Tini, ini Ning datang lagi. Mbak Tini menatap pick up berisi bahan makanan pokok. Itu apa Ning? Begini Mbak, Ning ingin berbagi rezeki buat teman-teman Ning yang ada di sini. Masya Allah Ning, kamu kok repot-repot? Enggak Mbak, Alhamdulillah Ning ada rezeki, sengaja uang gaji Ning dikumpulkan untuk berbagi. Ini nanti gimana ya Mbak cara baginya? Apa Ning perlu bilang ke Pak RT ya? Iya, biar Pak RT aja yang membagi. Ayo kita ke rumah Pak RT. Setelah selesai semua urusan bagi-membagi, Ning minta waktu sebentar untuk berbicara. 1 patah 2 patah kata diucapkan, dan kalimat terakhir Ning berkata dengan sedikit penekanan bahwa sembako dan uang yang dia bagikan bukan dari hasil haram, tapi itu hasil kerja yang sengaja Ning kumpulkan. Dan Ning juga memberitahu bahwa itu ungkapan rasa terima kasih, sebab sewaktu Ning ditimpa masalah berat, semua warga mensupport dengan baik. Akhirnya semua warga yang hadir paham dan mengucapkan maaf juga terima kasih atas kebaikan Ning. Seminggu setelah Ning bagi-bagi sembako, Vina dan Roso makan di warung Mbak Tini. Mereka memang sering main ke lingkungan itu. Mas Roso, seminggu yang lalu di sini ada orang baik bagi-bagi uang dan sembako loh.
Satu kakak menerima uang 500.000 dan aku sama Mbak War dapat 10 juta. Mbak Tini sengaja untuk mengompor-ngompori Mas Roso. Dia hanya ingin tahu bagaimana sikap Mas Roso apabila tahu bahwa Ningsih sekarang sudah sukses. Wah, siapa yang bagi-bagi Mbak? Baik benar orangnya, jawab Mas Roso. Iya Mbak, persyaratannya apa aja Mbak? Biar dapat sembako dan uang. Kok aku nggak dikabari, kan aku mantan warga sini juga. Mendengar kata uang, wajah Vina langsung penasaran. Beneran, kalian pengen tahu? Kalau aku kasih tahu, kalian jangan kaget ya. Beneran Mbak, sekalian aku mau mendaftar lah buat biaya melahirkan. Memang kamu nggak ada BPJS dari PT ya Vin? Kok mau minta bantuan buat melahirkan? Enggak Mbak. Kok bisa nggak dapat? Karena data aku di PT itu single, lagi pula aku kan karyawan kontrak Mbak. Kemungkinan pas aku melahirkan, aku pas finish kontrak. Walah Vina, terus apa kalian gak ada tabungan? Mana ada kami tabungan Mbak. Mas Roso gak kerja, hasil kerjaku buat makan dan sewa rumah, kontrakan juga udah habis. Apalagi sekarang aku jarang overtime. Lagian kalian sih sok-sokan sewa rumah yang mahal. Aku nggak jadilah kasih tahu siapa yang bagi-bagi sembako di sini. Takut kamu kaget. Enggak Mbak, kami nggak kaget. Iya kan Yang? Vina menatap Roso sambil menggenggam jemari Roso. Sisi hati Mbak Tini ingin bicara jujur, tapi sisi hati yang lain merasa kasihan. Bentar ada pembeli, aku layani dulu ya. Mbak Tini pamit meninggalkan meja Vina, lalu menuju meja pembeli yang baru datang. Nasi ayam sama teh manis saja Mbak. Mbak Tini mengambil nasi ayam beserta sayur gori dan kacang panjang lengkap dengan sambelnya. Ini Mas Fahmi. Oh ya Mbak, aku nggak pernah masak kan Mbak. Kalau beras yang dari Mbak Ningsih kemarin aku jual di sini bisa nggak? Oh bisa banget Mas Fahmi. Banyak juga anak-anak proyek jual berasnya di sini. Tapi mereka pada buat nutup kasbon makan. Wah mantap kalau begitu Mbak. Kebetulan aku lagi butuh uang buat kirim ke kampung. Alhamdulillah kemarin Mbak Ningsih kasih amplop 500.000. Jadi uang hasil jual beras nanti bisa aku tambahin buat kirim. Vina dan Roso menguping obrolan Mbak Tini dan Mas Fahmi. Ningsih siapa sih Mbak yang kalian ceritakan? Fahmi menoleh, dilihatnya Vina dan Roso. Loh, ternyata ada Mbak Vina dan Mas Roso. Itu loh Mas, Mbak Ningsih, mantan istrinya Mas. Hari Minggu kemarin bagi-bagi sembako dan amplop di komplek kita ini. Kalau Mas Roso ada pasti Mas pangkling lihat Mbak Ningsih sekarang. Dia cantik banget loh Mas. Hus Fahmi, ucap Mbak Tini sambil melotot ke arah Fahmi. Mendengar suara Ningsih disebut, Mas Roso langsung mendekat ke arah Fahmi dan Mbak Tini. Apakah yang kalian ceritakan itu Ningsih istriku? Mas Roso, maaf ya, kalian sudah bercerai. Jadi Ningsih itu mantan istrimu, bukan istrimu lagi. Mbak Tini menjawab dengan nada penekanan. Vina datang mendekati Roso. Apa kalau Ningsih sudah kaya kamu mau balikan lagi sama dia? Hah? Lihat ini perutku, bayimu yang di sini aja nggak kamu urusin. Sekarang mau cari tahu tentang Ningsih yang sudah dimantan. Ayo kita pulang Mas, dan bayar itu makanan kita. Aku nggak ada uang. Loh Vin, aku bayar pakai apa? Pakai otak, jawab Vina sewot dan pergi keluar dari warung tanpa pamit. Setelah selesai menanam bunga, Ningsih mandi. Dia duduk di kursi meja rias, menatap wajahnya dalam cermin besar. Sejak bekerja di kerajaan Pangeran Afgan, wajah Ningsih makin segar dan terawat. Berat badan juga naik. Namun sejujurnya hati Ning hampa. Dari kampung sengaja menyusul Mas Roso yang sedang merantau. Namun kenyataannya di rantau, Ning justru yang menghidupi Mas Roso. Sudah begitu, Mas Roso malah selingkuh dengan sahabatnya sendiri sampai hamil. Ning berpikir apa yang nanti akan dia katakan kepada keluarganya. Mau pulang ke kampung halaman, Ning merasa malu sebab pernikahan dia dengan Mas Roso karena pilihannya,
dan orang tua Ning terpaksa merestui karena Ning yang terus memaksa. Ning menarik nafas, dadanya terasa sesak. Ning sudah rindu kepada bapak dan ibu juga keluarga. Sebelum kejadian penggerebekan Vina dan Mas Roso, Ning sudah berniat pulang ke kampung. Meskipun keinginan pulang masih sangat kuat, namun Ning gak berani berhadapan dengan keluarganya. Apa kata mereka kalau Ning pulang membawa status janda? Ning berjalan keluar kamar lalu duduk di kursi taman kerajaan. "Kamu belum tidur, Ning?" Suara Pangeran Afgan mengagetkan Ning. "Belum, Bang." "Abang, kenapa masih di taman?" "Aku memang setiap malam sering berkeliling taman untuk mencari udara segar sambil menikmati bintang-bintang." "Oh, ada apa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Biasanya wajahmu ceria, tapi abang tengok sejak kamu bertemu mantan suamimu. Kenapa kamu nampak gelisah?" Ning diam, wajahnya menengadah menatap langit. Indah langit malam itu tidak mampu membuang segala resah di hatinya. "Ning, ceritalah kalau kamu mau cerita. Kalau enggak, abang akan pergi. Siapa tahu kehadiran abang justru malah mengganggu ketenanganmu." Ningsih menoleh menatap seraut wajah tampan milik Afgan. Wajahnya selalu meneduhkan dan membuat hati Ning merasa tenang. Seandainya... "Ya sudah, abang pergi dulu ya. Ingat, jangan terlalu malam duduk di sini sendirian." "Atau mau abang panggilkan Mawar untuk menemanimu?" "Tidak, Bang, tidak usah. Kalau bisa, abang jangan pergi dan temani Ning di sini." "Bang, sebenarnya Ning sedih dengan nasib yang menimpa Ning. Rasanya hidup ini gak adil buat Ning. Jauh-jauh Ning merantau, menyusul Mas Roso. Tapi di sini Mas Roso malah menyakitin Ning. Ning ingin pulang ke kampung halaman, namun Ning malu dengan status Ning saat ini. Seandainya Ning pulang, apa orang tua Ning gak semakin marah dengan Ning?" Afgan menatap Ning, kasihan. Lalu digenggamnya kedua tangan Ning. "Ning, abang yakin orang tuamu tidak akan marah dengan semua yang menimpamu. Pulanglah kalau kamu ingin pulang. Besok abang akan menyuruh Mawar mengantarmu, cari tiket pesawat." "Tapi Ning malu, Bang, dengan keadaan Ning." "Gak usah malu, abang kasih kamu cuti 2 minggu untuk kamu pulang kampung. Bagaimana? Apa kamu mau ambil cuti itu?" Ning melepaskan genggaman tangan Afgan. "Nanti Ning pikirkan lagi ya, Bang. Nanti kalau Ning mau pulang, Ning akan mengambil cuti yang abang tawarkan itu." Dia itu manusia yang cantik dan baik. Ayah yakin di dunianya banyak lelaki yang mendambakannya. Apa kamu mau kalau Ningsih menikah dengan manusia? Afgan menunduk, dia malu. Ternyata ayah dan ibundanya tahu isi hatinya. Apa ayah dan bunda tahu apa yang ada di pikiranku? Ayah tertawa lalu menjawab pertanyaan Afgan. "Kami ini orang tuamu, jadi bisa tahu hati dan pikiran kamu." "Afgan, lamarlah Ningsih menjadi istrimu. Undang orang tuanya ke sini, kita bikin pesta yang meriah untuk pernikahan kalian. Ayah tahu sebenarnya Ningsih juga menyukaimu." "Apa mereka bisa masuk ke istana kita ya?" "Masalah kayak gitu gampang. Bukankah mata Ningsih juga bisa kamu kelabui? Dan dia bisa melihat alam kita. Semua manusia yang mata batinnya belum dibuka melihat istana kita adalah hutan belantara. Namun kenyataannya ini adalah istana. Dan hanya manusia yang sudah dibuka mata batinnya yang bisa nampak. Masalah itu serahkan sama ayah. Besok lamarlah Ningsih. Kalau dia mau kita undang keluarganya ke sini. Tapi mereka ada di Pulau Jawa ya. Semua bisa diatur. Besok berilah Ningsih emas yang banyak untuk dia tukar menjadi uang. Dan kalau Ningsih mau menjadi istrimu, ikutlah kamu ke tanah Jawa untuk melamar. Nanti ayah utus adik bundamu sebagai perwakilan. Jangan kamu tunda-tunda, nanti keburu Ningsih berubah pikiran. Ayah sama bunda mau istirahat, kamu pikirkan rencana ini." Malam ini adalah malam yang terpanjang sepanjang hidup Afgan. Sebab dia sudah berharap pagi tiba dan dia akan langsung menemui Ningsih. Semalaman suntuk, Afgan mondar-mandir di dalam kamar.
memikirkan apa yang harus dia katakan besok kepada Ningsih. Karena lelah, Afgan akhirnya pasrah dan naik ke pembaringan, mencoba untuk tidur walau sejenak. Rasanya baru saja Afgan tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. "Masuk, pintu gak dikunci," seru Afgan malas. Dia gak ingat hari ini dia ada janji dengan Ningsih akan berburu di hutan. "Abang, ini sarapannya sudah siap. Tumben jam segini abang belum bangun." Ningsih bicara sambil membuka tirai jendela kamar agar cahaya matahari masuk. Sebagai asisten pribadi Afgan, tugas Ning adalah melayani semua keperluan Afgan dan menemani Afgan di luar waktu kerja. Namun pagi ini entah kenapa hati Afgan berdebar-debar mendengar suara Ningsih. Setelah bebersih, Afgan keluar kamar dan siap berburu dengan Ningsih. Sepanjang perjalanan, Ningsih hanya diam menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Sebenarnya jantung dia berdegup kencang, sebab baru kali ini dia duduk dengan posisi yang sangat dekat dengan Afgan. "Kita berhenti di pohon besar yang di depan sana ya," ucap Afgan memecah kesunyian, dan Ningsih hanya bisa mengangguk. Setelah mereka hampir sampai di dekat pohon besar yang dituju, mereka turun dari kuda. "Udah, gak usah mikir macam-macam. Di sini bukan tuan dan pekerja, tapi sekarang kita adalah teman. Jadi kamu jangan berpikir macam-macam." Seolah Afgan tahu jalan pikiran Ningsih. Seperti biasa, Ningsih hanya bisa diam, tak tahu harus berkata apa. "Hai, apa menurutmu kita mau numpang makan di sini sambil camping?" tanya Afgan bingung melihat banyaknya bekal yang Ningsih bawa. "Tapi kita mau berburu." "Lalu kenapa kamu bawa bekal makanan sebanyak itu?" "Kan kita berburu di hutan dan pastinya di sini nggak ada warung makanan. Ning bawa ini semua." Afgan tertawa sambil mengacak-ngacak jilbab Ning. "Ningsih, meskipun kita di hutan, kita nggak bakal kelaparan. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam di sini. Lihat di sana, ada pohon buah-buahan. Lihat itu, ada aliran air. Kita bisa mengambil airnya untuk minum. Dan di sini juga banyak tumbuhan yang bentuknya mirip teko. Kalau dibuka ada airnya. Jadi untuk apa kita bawa makanan sebanyak ini? Dengan berburu, kita bisa sambil belajar hidup dengan menikmati kekayaan alam ini." "Jadi, Ningsih salah ya?" "Enggak, kamu nggak salah. Kalau begitu hari ini kita nggak jadi berburu ya, tapi kita camping saja di sini sambil ngobrol-ngobrol." "Lah, kok begitu?" "Gimana lagi, daripada semua makanan yang kamu bawa mubazir, mending kita makan saja sambil santai-santai di sini." "Ning, iya bang." "Lihat langit di atas sana, warnanya biru menenangkan." Ningsih mengikuti telunjuk tangan Afgan yang sedang menunjuk ke arah langit. "Iya, hari ini sangat cerah dan gerombolan awan itu juga nampak sangat indah." "Ning." "Iya bang." Afgan duduk bersilah. Ningsih menyerahkan gelas berisi minuman. Afgan menerima sambil menatap wajah Ningsih. Ningsih menunduk merasa malu, sebab selama di istana hubungan mereka hanya sebatas tuan dan pembantu. Saat Afgan menerima gelas itu, tanpa sadar kulit mereka saling bersentuhan, dan itu membuat dada Ningsih berdegup kencang. Buru-buru Ningsih menarik tangannya dan membuang muka. "Ningsih, abang mau bertanya sesuatu sama kamu." "Bertanya apa bang?" "Apakah kamu mau menikah denganku?" Afgan langsung ke titik pertanyaan. Sudah pembawaan Afgan yang tidak bisa bicara berbelit-belit. Mendengar kata-kata Afgan, Ningsih spontan menatap Afgan, mencari kebenaran di matanya. Lama Ningsih terdiam. Ia bagikan mimpi di siang bolong. Ningsih benar-benar tidak menyangka kalau Pangeran Afgan berkata seperti itu. Tapi Ningsih hanyalah seorang janda. Apa abang enggak salah bicara? Dan Ningsih hanyalah pembantu abang. Perbedaan kita terlalu jauh. Dan lihatlah fisik Ningsih. Menurut Ningsih masih banyak gadis yang lebih cantik daripada Ningsih.
Sebenarnya hati Ningsih langsung berbunga-bunga. Siapa sih yang gak mau bila menikah dengan seorang laki-laki yang baik, kaya, juga sangat tampan? Namun Ningsih sadar diri dengan siapa dia yang sesungguhnya. Apa itu tandanya kamu menolakku? Tanya Afgan senduh. Bukan begitu abang, tapi apakah Baginda Raja dan Ibunda Ratu akan menyetujui kalau saya menerima pinangan ini? Jawab Ningsih sambil menunduk dan memainkan ujung jilbab dengan kedua tangannya. Justru mereka yang menyuruh abang cepat-cepat melamar kamu. Katanya takut keburu diambil orang. Mendengar itu mata Ningsih membulat dengan sempurna. Gak menyangka kalau Baginda Raja dan Ibunda Ratu menginginkan dia menjadi menantunya. Selama ini sikap mereka memang baik dan perhatian, namun Ningsih tidak sampai berpikir sejauh ini. Mereka terdiam, suasana menjadi canggung. Tidak dipungkiri, Ningsih merasa nyaman dengan kebaikan Afgan. Sifat Afgan juga berbeda jauh dengan sifat Mas Roso. Afgan lebih bisa memahami hati dan pikiran Ningsih, dan Afgan juga enak bila diajak tukar pikiran. Namun kegagalan rumah tangga kemarin membuat Ningsih berpikir 100 kali untuk bisa membuka hati buat yang lain. Rasanya sakit, itu masih terasa perih di dada. Tapi apakah abang gak risih dengan status Ningsih? Apalagi Ningsih itu hanya pelayan abang. Tidak, siapapun dan apapun statusmu tidak bisa mengurangi perasaan abang padamu. Abang mencintaimu apa adanya dan ingin membahagiakan kamu. Abang hanya ingin selalu melihat kamu tersenyum. Oh ya Ningsih, kata Mawar kamu pengen pulang kampung ya? Iya bang, tapi sebelum Ningsih bercerai dengan Mas Roso. Tapi sekarang kalau Ningsih mau pulang, Ningsih malu sebab Ningsih sekarang menjadi janda. Di kampung Ningsih menjadi seorang janda itu bagi sebuah aib. Kecuali apa? Kecuali Ningsih pulang dalam keadaan sukses. Dalam segi materi, mungkin orang kampung tidak terlalu merendahkan Ningsih. Makanya Ningsih mau nabung dulu. Setelah tabungan Ningsih banyak, baru Ningsih pulang ke kampung. Mereka pun asik ngobrol sambil menikmati udara dan alam bebas. Di tempat lain, tepatnya di rumah Vina, dia sedang marah-marah kepada suaminya. Mas Roso, ayo dong, buruan, kemasin barangnya. Iya sabar Vin. Mas, kita mau pindah kemana? Terpaksa kita balik ke tempat kita yang dulu karena di sana kos murah dan banyak tetangga yang baik. Makanya Mas kerja kenapa? Biar kita bisa bayar sewa rumah di sini. Kalau bukan karena terpaksa, adek nggak mau balik ke sana Mas. Apa kata orang nanti? Sudah jangan memikirkan gengsi. Memang keadaannya kita seperti ini. Ini semua gara-gara Mas Roso yang pemalas. Jaga mulutmu ya Vina. Bukankah dari dulu kamu tahu kalau aku ini memang jarang kerja? Bukannya malas kerja. Kamu kan tahu sendiri, selama ini aku numpang hidup sama Ningsih. Contoh itu Ningsih, dia nggak pernah mengeluh apapun terhadap aku. Dan dia sanggup mencukupi kebutuhan aku. Dasar lelaki nggak tahu malu. Vina duduk di teras sambil memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang buat biaya persalinan nanti. Kini usia kandungannya sudah mendekati HPL, kurang lebih 2 minggu lagi Vina melahirkan. Jangankan uang buat biaya persalinan, perlengkapan bayi saja Vina belum bisa membeli. Ayo kita berangkat sekarang, ucap Mas Roso dari belakang. Ditemani Mbak Tini, Vina masuk ke kamar kos dia yang lama. Keadaan masih sama, dan ternyata semua peralatan rumah tangga miliknya juga masih utuh. Gak ada yang Mas Agus jual, bahkan ditinggalkan begitu saja. Seolah tahu apa yang dipikirkan Vina, Mbak Tini menjelaskan bahwa Mas Agus memang sengaja meninggalkan semua. Sebab katanya barang-barang ini dibeli pakai uang Vina. Vina hanya mengangguk, dia menatap satu persatu barang-barang itu sambil mengenang masa-masa saat masih menjadi istri Mas Agus. Kamar ini jadi saksi semua kasih sayang yang Mas Agus berikan. Mata Vina panas dan tak terasa air matanya menitik.
Vina memejamkan mata sambil menarik nafas berat. Dada Vina terasa sesak dan sedikit ada penyesalan di hati akan semua sikapnya. Vina, Mbak Tini pulang dulu ya. Kamu gak usah berpikir macam-macam, kasihan anak kamu. Iya Mbak. Di Bukit Harimau, Ningsih sudah pulang berburu. Tepatnya bukan berburu, tapi pindah makan dan pindah ngobrol sambil naik kuda. Di kamar Ningsih duduk termenung, mengingat semua obrolan dia bersama Pangeran Afgan. Ningsih bingung apakah dia akan menerima Afgan sebagai suaminya untuk menghentikan posisi Mas Roso, atau tidak menerima pinangan itu. Ningsih bimbang. Di saat bimbang seperti itu, dia teringat dengan Mbak Tini. Akhirnya Ningsih memutuskan besok mau minta izin kepada Afgan sebentar untuk curhat dengan Mbak Tini atau Mbak War. Ningsih mau minta pendapat mereka apa yang harus Ningsih lakukan. Keesokan harinya Ningsih sedang mempersiapkan sarapan pagi. Dia sengaja menunggu Afgan sebab ada yang ingin dia katakan. Bang, apakah hari ini Ningsih boleh keluar dari kerajaan sebentar? Paling lama 4 jam. Kau mau kemana? Ningsih mau menemui Mbak Tini sebentar saja. Sekalian Ningsih mau transfer uang buat keluarga di kampung. Oh, kalau begitu boleh. Ajak saja Mawar untuk menemani kamu. Terima kasih. Setelah abang sarapan, Ningsih mau langsung pergi. Kebetulan semua tugas sudah Ningsih persiapkan. Nanti Ningsih pulang sebelum jam makan siang. Gak usah buru-buru juga gak apa-apa. Nanti abang makan di luar saja. Sebab hari ini abang juga ada meeting, jadi nggak bisa pulang buat makan siang. Terima kasih banyak Tuan. Ning, Mbak mau ngomong, tapi jangan jadi pikiran kamu ya. Ngomong aja Mbak. Ini tentang Mas Roso dan Vina. Memang ada apa dengan mereka? Mereka sekarang tinggal di sini lagi. Loh, kok bisa? Bukannya mereka sudah punya rumah? Halah, si Vina itu berbohong. Lah mereka itu diusir sama ibu kos karena 3 bulan gak bisa bayar sewa rumah kok. Oh kasihan. Terus sekarang mereka tinggal di mana? Mereka kos di kamar Vina dan Mas Agus yang dulu. Oh maaf Mbak, aku kesini sebenarnya mau curhat dan sedikit keburu-buru. Oh maaf, malah aku dari tadi nyerocos nyeritain Mas Roso dan Vina. Mau curhat apa nih? Jadi begini Mbak. Kemarin majikan aku itu melamar aku untuk jadi istrinya. Dan orang tua majikan juga setuju. Aku bingung Mbak, mau menerima atau tidak. Masya Allah, Alhamdulillah Ning, kalau menurut Mbak Tini, semua keputusan di tangan kamu. Tapi sebaiknya kamu bicarakan ini kepada orang tuamu dulu. Niatnya gitu Mbak Ning, pengen pulang kampung dan menceritakan semua kepada mertua dan orang tua. Mbak cuma bisa mendoakan semoga Allah memberi jawaban yang terbaik nih. Amin Mbak. Ya udah Mbak, aku mau pulang, takut kemalaman di jalan. Oh iya, aku nitip ini buat Vina ya Mbak. Ningsih menyerahkan amplop coklat yang tebal. Ini uang Mbak, mana tahu Vina sedang membutuhkan uang. Ya Allah Ningsih, tapi apa kamu gak ingin bertemu mereka? Enggak Mbak. Aku takut nanti kedatangan aku malah bikin suasana hati Vina gak baik. Kasihan nanti bayi yang ada di dalam perut Vina. Singkat cerita sampai sudah, Ningsih di dalam pesawat, lalu mencari tempat duduk. Seperti yang tertera di dalam tiket. Beruntung Ningsih dapat tempat duduk tepat di samping jendela. Dia menatap keluar. Tiba-tiba dia teringat Mas Roso. Dia dulu datang ke sini dengan kapal Pelni sendirian demi menyusul suaminya tercinta. Dan sekarang di dalam pesawat ini, dia sendirian, menuju kampung halaman tanpa suaminya itu. Hati Ningsih terasa sakit, terbayang semua kenangan bersama Mas Roso. Terbayang pengkhianatan dan perjuangan dia di perantauan bersama suami yang ternyata tidak pernah mencintainya. Ningsih menyapu air matanya, menarik nafas panjang lalu duduk bersandar sambil memejamkan matanya. Tiba-tiba Ningsih dikejutkan dengan suara yang tidak asing di telinga Ningsih. Boleh saya duduk di sini? Mendengar suara yang gak asing di telinganya,
Ningsih langsung melirik ke asal suara itu. Abang, shh, jangan keras-keras. Lihat semua kaget dengan suaramu. Ningsih memandang ke penumpang yang sedang memperhatikan dia dengan tatapan mata aneh. Abang, kenapa abang di dalam pesawat ini? Shh, udah dibilang jangan keras-keras. Lihat itu, orang makin memperhatikan kamu. Kenapa abang di dalam pesawat ini? Karena aku takut kamu gak kembali lagi ke istana. Makanya aku menyusulmu ke sini. Ya Allah bang, nanti bagaimana Ningsih jelasin ke orang tua Ningsih? Masalah itu kita pikirkan nanti. Yang penting sekarang kita pulang ke rumah orang tuamu dan abang akan melamar kamu langsung. Ningsih merasa kagum dengan kesungguhan hati Afgan. 2 jam berlalu sampai sudah pesawat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Jantung Ningsih berdegup kencang saat mendengar informasi bahwa pesawat akan mendarat. Abang, apa abang langsung ikut ke rumah Ningsih? Kalau iya, bagaimana kata orang tua dan tetangga? Kalau Ningsih pulang membawa laki-laki lain, bukan suami Ningsih. Nanti takutnya mereka mengira Ningsih yang selingkuh. Apa nggak sebaiknya abang mencari penginapan dulu? Setelah semua kondusif, abang baru ke rumah Ningsih. Sebab Ningsih pulang untuk menyelesaikan masalah dengan orang tua juga mertua. Baiklah, terserah kamu semua Ningsih. Setelah Ningsih sungkem, Pak Harto menyuruh Ningsih duduk di samping beliau. Lah mana si Roso, kok nggak ikut pulang Tondo? Ningsih terdiam. Mungkinkah dia menceritakan masalah antara dia dan Roso? Atau tunggu nanti saja? Takutnya kalau langsung cerita akan berakibat tidak baik. Mas Roso masih sibuk kerja Pak Opo kamu gak bohong? Aku ini bapakmu Nduk, gak bisa kamu bohongi. Dari gelagat dan pancaran mata kamu itu lagi bohong sama bapak ibu. Sudah ngomong saja apa adanya. Lawang bapak sama ibumu ini sudah paham sama Roso kok. Ningsih menunduk. Dia berpikir sekarang bukan saatnya lagi untuk menutupi semua sifat buruk suaminya. Toh mereka sudah bercerai. Sebenarnya Ningsih dan Mas Roso sudah. Ningsih menjeda kalimatnya, lalu menatap sendu ke arah bapak dan ibu. Roso sudah apa? Tanya ibu khawatir. Yang di pikiran ibu Mas Roso sudah meninggal. Opo Mas Roso sudah meninggal maksudmu? Astagfirullah, bukan Bu. Lah terus Roso apa toh? Sebenarnya Mas Roso sudah menikah lagi. Kami sudah bercerai selama 7 bulan yang lalu Bu. Dan sekarang Mas Roso sudah menikah lagi. Istrinya minggu ini kemungkinan melahirkan. Loh, piye iki? Kalian cerai 7 bulan yang lalu, kok istri Roso sudah mau melahirkan toh? Apa Roso selingkuh? Bapak menjawab dengan emosi. Nggih Pak Mas Roso menghamili istri tetangga kami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ya wis ngomong sama kamu toh. Jangan nikah sama laki-laki yang hanya modal tampang dan pemalas kayak Roso. Udah malas, tukang selingkuh pula. Lah terus kok sampean malah sekarang tambah ayu ngene toh? Apa kamu kerja Nduk? Tanya ibu. Nggih Bu, di sana Ningsih kerja di tempat orang kaya. Gaji Ning besar. Lalu Ning membuka tas punggung berisi uang dan mengeluarkan satu tumpuk uang ratusan ribu dan satu kotak perhiasan berisi puluhan emas batangan. Ibu dan bapak Ningsih kaget dengan semua harta yang dibawa anaknya. Ningsih menceritakan semua tentang pekerjaannya, soal kehidupan dia setelah bercerai, dan Ningsih juga cerita bahwa dia sudah mengurus perceraian di pengadilan agama secara sah. Pak Bu sebenarnya masih ada yang mau Ningsih katakan sama kalian, tapi sebelumnya Ningsih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada apa Tondo? Jadi begini, anak majikan Ningsih seminggu yang lalu melamar Ningsih, dan majikan Ningsih juga setuju kalau Ningsih menikah dengan anaknya. Tujuan Ningsih pulang ingin meminta restu kepada kalian. Pak nggak bisa menjawab kalau Pak belum ketemu anak majikanmu. Opo dia ikut ke sini? Iya Pak dia ikut ke sini.
Tapi tadi dari bandara yang nyuruh dia nginep di hotel. Loh, kenapa nggak diajak sekalian? Ning takut Pak E dan Bu E salah paham. Lagi asik mereka bertiga ngobrol, tiba-tiba dari arah luar ada suara orang mengetuk pintu. Tadinya Ningsih mau membuka pintu, tapi dilarang sama ibu. Saat membuka pintu, Bu E terpana melihat sosok laki-laki sangat tampan dan berwibawa sedang tersenyum. Maaf, Anda siapa ya? Saya Afgan, Bu, temannya Ningsih. Afgan menyalami Bu E sambil mencium tangan. Oh, apakah Mas ini anak dari majikan Ningsih? Iya benar, Bu, saya anak dari majikan Ningsih. Oh, silakan masuk. Siapa itu, Bu E? Ini namanya Afgan, Pak E, anak majikan Ningsih yang barusan Ningsih ceritakan. Oh, jadi ini anak majikan kamu, Ning? Nggih, Pak E, namanya Afgan. Pak E menatap semua gerak-gerik Afgan. Hati Pak E berkata bahwa Afgan adalah laki-laki yang baik, dan kelihatannya dia juga sangat mencintai Ningsih. Nah, apa benar kamu sudah melamar anakku? Benar, Pak, saya ingin menjadikan Ningsih sebagai pendamping hidup saya. Apa kamu sudah tahu bahwa anak saya ini seorang janda? Sudah, Pak. Apa anak Afgan mau berjanji tidak akan menyakiti lahir batin anak saya? Saya berjanji, Pak, akan mencintai dan menjaga anak Bapak dengan baik. Pak E terdiam sambil manggut-manggut, entah mengapa hatinya langsung cocok dengan Afgan. Afgan langsung sumringah, lalu dia mengeluarkan cincin berlian berwarna hijau dan langsung disematkan di jari manis Ningsih. Keesokan harinya Ningsih meminta izin untuk mengunjungi mantan mertuanya, yaitu orang tua Mas Roso. Ningsih hanya ingin mengantar oleh-oleh. Mantan mertua Ningsih menerima kedatangan Ningsih dengan bahagia. Apalagi saat Ningsih pamit pulang, dia meninggalkan uang 20 juta untuk mantan mertuanya itu. Ningsih nggak berani menceritakan masalah perceraiannya. Biarlah nanti Mas Roso saja yang cerita. 3 hari di kampung halaman, Afgan meminta ibu dan bapak serta beberapa keluarga Ningsih untuk ikut pulang ke rumahnya. Sesuai kesepakatan, Ningsih akan menikah di kerajaan Bukit Harimau. Akhirnya rombongan keluarga Ningsih yang berjumlah 20 orang berangkat ke Pulau Batam untuk menghadiri prosesi pernikahan. Setelah beberapa jam dalam perjalanan, sampailah mereka di bandara. Dari bandara, Ningsih tidak langsung membawa rombongan itu ke istana, namun membawa mereka ke salah satu hotel di kota itu. Kata Afgan, perjalanan ke istana akan dilakukan malam hari saja, biar lebih enak, dan nanti utusan kerajaan akan menjemput mereka. Singkat cerita, kini acara yang ditunggu-tunggu tiba. Ijab kabul terdengar, suara Afgan sangat berwibawa juga lantang saat mengucapkan janji suci mereka. Tepat jam 12 malam acara pesta selesai, dan rombongan keluarga Ningsih langsung diantar pulang. Masing-masing dari mereka mendapat souvenir 1 emas batangan. Semua merasa sangat bahagia. 3 hari sudah berlalu dari pernikahan Ningsih dan Afgan. Kini rombongan keluarga Ningsih akan kembali ke tanah Jawa, sebab Afgan hanya menyewa hotel itu selama 1 minggu. Pak E, sebelum pulang Bu E kok ingin ketemu sama Ningsih ya? Kenapa Ningsih belum juga menemui kita? Apa Ningsih sudah melupakan kita sebab dia sekarang menjadi menantu dari bangsawan yang kaya raya? Maklumlah Bu E, namanya juga pengantin baru. Kalau gitu kita kesana aja ya. Memang Bu E masih ingat jalannya? Enggak, tapi kita bisa bertanya sama security hotel ini. Selamat pagi, Pak. Pak E menyapa security dengan ramah. Selamat pagi juga, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak, sudah 5 hari ini kami menginap di hotel ini. Yang membooking hotel ini anak perempuan saya. Tapi sudah 3 hari ini anak saya kok nggak kasih kabar. Jadi saya ingin berkunjung ke rumahnya, tapi saya nggak paham daerah ini. Memangnya alamat anak Bapak di mana? Anak saya baru saja menikah dengan seorang pangeran, tinggal di Istana Bukit Harimau. Istananya sangat mewah. Istana Bukit Harimau? Kok saya baru mendengar nama itu ya, Pak?
Setahu saya di sini nggak ada istana. Ada Pak, kami kemarin ke sana. Rombongan kami semua menyaksikan pesta pernikahan anak kami. Dan istana itu tidak begitu jauh dari sini. Sebab kami naik mobil juga nggak memakan waktu lama. Paling cuma 15 menit dari hotel ini. Aduh, mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa bantu. Yang saya tahu di daerah sini nggak ada istana. Yang ada mall perumahan kawasan, industri, dan hotel. Oh begitu ya Pak, terima kasih Pak. Kalau begitu kami permisi dulu. Ibu dan Bapak Ningsih berjalan gontai meninggalkan security tadi. Ningsih dan Afgan pergi. Sepanjang jalan menuju ke hotel, Afgan selalu menggenggam jemari Ningsih. Sedang tangan yang satunya memegang kendali mobil. Ningsih merasa bahagia dengan pernikahan ini. Meski rasa cinta belumlah tumbuh, namun rasa sayang dan nyaman sudah cukup membuat Ningsih merasa bahagia. Sampai sudah kini mereka di halaman hotel. Mobil Afgan diparkir agak jauh dari tempat parkir dan memilih tempat yang sepi. Afgan dan Ningsih turun dari mobil, berjalan bergandengan. Ningsih tidak tahu, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat wujud Afgan. Seperti saat pesta kemarin, semua yang hadir bisa melihat wujud Afgan dan seluruh penghuni istana. Namun bagi orang lain yang tidak dibuka mata hatinya, mata batinnya oleh ayahanda Afgan, mereka tidak bisa melihat dan merasai kehadiran Afgan. Sampai sudah Ningsih di kamar ayah dan ibunya Ningsih. Di hotel ini Afgan membooking 10 kamar, masing-masing kamar berisi 2 orang pasangan, suami istri dan keluarga Ningsih. Alangkah bahagianya kedua orang tua Ningsih saat melihat anak yang sedang ditunggu-tunggu tiba-tiba datang bersama suaminya. Mohon maaf Bapak, Ibu, kami baru sempat menemui kalian. Tidak apa-apa nak, kami maklum kok, kalian kan pengantin baru. Pasti kalian masih malas pergi kemana-mana. Enggak juga Pak, kebetulan di kerajaan masih banyak tamu yang datang, jadi kami juga enggak sempat berkirim kabar dan menemui kalian. Gimana di hotel ini? Apa kalian betah? Dan sudah jalan-jalan kemana? Selama 3 hari ini kami hanya makan dan tidur di dalam hotel saja. Mau keluar kami takut nyasar. Tiba saatnya perpisahan. Afgan dan Ningsih hanya bisa melepas keluarganya di depan pintu masuk bandara. Setelah itu mereka langsung kembali. Di bandara keluarga Ningsih masih menunggu jadwal keberangkatan di ruang tunggu. Ratna saudara sepupu Ningsih asik melihat-lihat galeri hasil jalan-jalan kemarin. Ratna selalu memperhatikan Afgan, bukan memperhatikan karena suka ataupun cinta. Namun Ratna merasa heran dengan sikap Afgan yang selalu menghindar apabila diajak selfie. Namun Ratna sempat mengabadikan kebersamaan Afgan dan Ningsih saat mereka lengah. Ratna sengaja mengarahkan kamera HP ke arah Ningsih dan Afgan. Namun Ratna merasa aneh, sebab di dalam foto Ningsih selalu sendirian. Berulang kali Ratna menggeser bahkan mengzoom foto-foto mereka berdua. Namun tetap saja di dalam foto Ningsih selalu sendirian. Jadi kemana Tuan Afgan? Batin Ratna bingung. Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Heru, suami Ratna, mengintip layar HP Ratna yang masih terbuka. Ini Mas, Ratna lagi bingung. Bingung kenapa? Mas merasa aneh dengan Tuan Afgan gak? Aneh gimana? Setiap kita foto bersama Tuan selalu menghindar. Iya juga, cuma menurut aku sih memang Tuan Afgan itu nggak hobi selfie. Kayak kamu yang sebentar-sebentar jepret, sana jepret, sini jepret. Mending kalau cantik. Ih Mas ini, emang Mas ganteng sampai-sampai ngomong aku jelek. 4 jam kemudian, rombongan keluarga Ningsih sampai di rumah kedua orang tua Ningsih. Mereka sepakat untuk menginap di sana. Saat mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, Ratna menceritakan kejanggalan yang dia temukan. Satu persatu dari mereka melihat foto Ningsih dan Afgan milik Ratna. Pak E memandang foto itu dengan berdebar dan hati was-was. Beliau teringat percakapan dengan security hotel waktu itu.
Kata security di sana nggak ada kerajaan atau nggak ada nama perumahan Bukit Harimau. Apakah jangan-jangan Afgan adalah penguasa Bukit Harimau? Tanya Pak E sambil menatap Ratna tak berkedip. Semoga dugaan kita salah ya Pak D. Jawab Ratna merasa nggak enak. Semua yang ada di situ diam dengan pikiran masing-masing. Sebaiknya kita tanyakan ini ke Pak Teguh. Beliau bisa menerawang dan pergi ke alam gaib. Benar bahwa Ningsih menikah dengan penguasa Bukit Harimau. Saya melihat di sebelah kanan Ningsih seorang lelaki berkepala manusia, namun memiliki tubuh harimau. Mendengar penuturan Pak Teguh, semua kaget, merasa tak percaya. Sebab yang mereka lihat kemarin, Afgan adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Wajah Pak E pucat pasi, keringat dingin bercucuran, hatinya sangat terpukul. Baru saja dia bahagia sebab anaknya menikah dengan laki-laki yang baik dan bisa menerima kekurangan juga keadaan keluarganya. Ternyata laki-laki itu bukanlah manusia, namun jelmaan siluman harimau. Pak Teguh, apakah saat Ningsih menikah dengan Afgan dia tidak sadar atau dalam pengaruh ilmu Afgan? Saya kurang tahu masalah itu. Namun kalau saya lihat di dalam foto ini, Ningsih benar-benar sedang bahagia. Dan kayaknya Ningsih juga dalam keadaan sadar. Pak E merasa bingung, kira-kira langkah apa yang harus dia tempuh. Begini Pak, kita bisa kok memanggil menantu Bapak ke sini. Meskipun jarak sangat jauh, namun saya yakin Afgan bisa datang ke sini. Bukankah waktu Afgan melamar putri Bapak, dia datang ke rumah Bapak? Iya, betul Pak. Kalau begitu mumpung ini malam Jumat, mari kita langsung mengadakan ritual pemanggilan Afgan. Semoga dia bisa mendengar panggilan kita. Apa Bapak setuju? Saya siap dan saya setuju Pak. Malam pun tiba, Pak Teguh mengajak Pak E masuk ke kamar ritual. Di dalam kamar sudah tersaji bermacam aneka bunga dan dupa. Ritual pemanggilan pun langsung dimulai dengan komat kamit Pak Teguh merapalkan mantra. Tidak menunggu lama ada gumpalan asap putih datang, lalu mendekat ke arah asap dupa dan bunga-bunga segar. Asap putih itu langsung membentuk sosok harimau berkepala manusia. Pak E beringsut mundur dari posisi duduknya, namun tangan Pak Teguh memberi isyarat agar beliau tetap tenang dan tetap berada di tempatnya. Bapak, kenapa Anda memanggil saya? Tanya Afgan. Benarkah Anda menantu dari suami dari anak perempuan Bapak ini? Pak Teguh yang menjawab pertanyaan Afgan. Benar sekali, saya adalah menantu beliau. Ada apa? Kenapa saya tiba-tiba dipanggil di sini? Tidak ada apa-apa. Kenalkan, nama saya Teguh. Dan apakah Anda yang bernama Afgan? Iya benar, saya Afgan. Silakan Anda bicara langsung dengan mertua Anda, Tuan. Pak E menatap Afgan dengan mata berkaca-kaca. Dia nggak menyangka sosok di depannya itu adalah suami dari anaknya itu. Maaf, nak Afgan. Pak E memanggilmu ke sini sebab Pak E merasa janggal dengan siapa nak Afgan yang sesungguhnya. Dan bagaimana keadaan Ningsih? Apakah dia dalam keadaan baik? Afgan tidak langsung menjawab pertanyaan mertuanya. Dia hanya bisa menunduk. Rasanya dia tidak ingin bicara jujur. Namun kini, siapa sesungguhnya dia, sang mertua telah mengetahuinya. Ningsih dalam keadaan baik dan sehat. Seandainya saya menunjukkan siapa diri saya yang sesungguhnya, apakah Bapak sanggup melihat wujud saya yang sebenarnya? Dan apakah setelah itu Bapak akan memisahkan kami berdua? Sebelum saya menunjukkan siapa saya, sebaiknya saya menceritakan dulu awal mula kisah saya dan Ningsih. Namun sebelum itu, izinkan saya memanggil Ningsih dan beserta dayangnya, agar Bapak bisa percaya dengan cerita saya. Silakan, kamu bawa Ningsih dan dayangnya ke sini. Pak Teguh bantu menjawab. Lalu Afgan duduk bersila sambil menundukkan kepalanya, sedang kedua tangan Afgan bersilang di dada. Mulut Afgan nampak berkomat kamit. Setelah itu Afgan diam sambil terus memejamkan matanya. Lalu beberapa saat kemudian muncullah gumpalan asap putih
masuk dari celah lubang pintu rumah milik Pak Teguh. Asap itu menuju ke samping kanan Afgan, dan semakin mendekat, asap putih semakin banyak. Lalu nampaklah di dalam asap itu dua orang wanita, yaitu Ningsih dan Mawar. Jasad Ningsih masih berada di Bukit Harimau, yang di sini hanyalah rohnya dia. Ningsih dan Mawar lalu memberi salam kepada Pak E dan Pak Teguh. Ningsih tidak hanya memberi salam, tapi langsung sungkem ke dalam pangkuan bapaknya. Setelah itu Afgan menceritakan awal mula pertemuannya dengan Ningsih. Berawal dari rasa kasihan melihat Ningsih yang selalu dizolimi oleh Mas Roso. Siang malam Ningsih bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi selembar rupiah untuk menghidupi dia dan Mas Roso. Dan yang terakhir, sampai dia dikhianati oleh Mas Roso yang menghamili sahabatnya sendiri. Saat mendengar kisah itu, semua yang ada di ruangan menangis. Memang kurang ajar Roso, aku akan membuat perhitungan dengannya. Sudahlah Pak E, maafkan saja Mas Roso. Ningsih sudah ikhlas, lagian dia sekarang juga sedang memetik buah yang dia tanam sendiri. Pak E tetap nggak ikhlas sama Roso. Lagian Pak E juga heran, kenapa kamu masih tetap bersikap baik kepada mereka setelah apa yang mereka lakukan terhadapmu? Nggak apa-apa Pak E, setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Mendengar itu Pak E terdiam. Mungkinkah apa yang terjadi pada Ningsih juga sebuah balasan untuknya? Sekarang dia sudah bahagia dengan Afgan, menikah dengan makhluk yang sangat mencintainya. Tapi apakah Ningsih tahu kalau suaminya itu sebenarnya adalah seorang jin penunggu Bukit Harimau? Afgan menggenggam jemari Ningsih sambil menatap kedua netra istri tercintanya itu. Ningsih, apakah Ningsih mencintai abang dan akan menerima abang apa adanya? Ningsih membalas tatapan mata suaminya dengan bingung. Kenapa abang menanyakan itu? Sebab abang bukanlah seorang manusia seperti kamu, jawab Afgan dengan suara bergetar. Baru kali ini dia merasa sedih sebab takut akan kehilangan Ningsih. Maksud abang? Ningsih, tatap abang baik-baik. Kamu akan melihat sosok abang yang sesungguhnya. Tidak. Ningsih tidak mau melihat abang yang sesungguhnya. Mawar, ayo kita pulang. Aku nggak mau di sini lagi. Pak E, maaf. Ningsih mohon pamit. Ningsih akan kembali ke kerajaan. Lalu Ningsih menarik tangan Mawar dan Mawar membawa Ningsih terbang. Namun sebelumnya mereka berubah seperti gumpalan asap. Ningsih, tunggu. Jangan pergi dulu nak. Dengarkan penjelasan Pak E. Mohon maaf Pak, biarkan Ningsih pulang. Nanti Afgan akan membantu menasihati Ningsih. Dan Afgan berjanji akan secepatnya memberi jawaban pada Bapak. Di istana nanti Afgan akan membuka tabir semua ini. Mohon maafkan Ningsih dan semoga ini tidak membuat Bapak sedih. Percayalah, Ningsih akan Afgan jaga dengan baik. Seandainya nanti Ningsih memilih meninggalkan Afgan, Afgan berjanji kepada Bapak akan mengembalikan Ningsih dalam keadaan baik, selamat, tidak kurang satu apapun. Afgan minta beri kami waktu untuk menyelesaikan masalah ini. 2 bulan sudah berlalu. Di kerajaan Bukit Harimau, Ningsih sedang merasa bahagia. Sebab hari ini dia dan Afgan akan pulang ke kampung halamannya. Setelah mereka berpamitan dengan Ayahanda dan Ibunda Ratu, mereka langsung berangkat menuju bandara. Hati kedua orang tua Afgan merasa was-was, sebab dia takut kedua orang tua Ningsih akan memisahkan mereka. Namun Ayahanda dan Ibunda Ratu pasrah dengan semua takdir yang akan terjadi nanti. Mereka cuma berpesan kepada putranya agar bisa mengikhlaskan semua yang akan terjadi nanti. Bang, kenapa abang nampak murung? Afgan menangkupkan kedua tangannya di pipi kanan dan kiri Ningsih, sambil menatap wajah Ningsih dengan sayang. Ningsih, abang sangat mencintai kamu. Abang berharap semoga hanya maut saja yang bisa memisahkan kita. Abang ngomong apa sih? Ningsih jadi khawatir deh.
3 jam kemudian sampai sudah mereka di rumah Ningsih. Kedua orang tua Ningsih menyambut mereka dengan sangat bahagia. Apalagi melihat Ningsih semakin gemuk dan nampak sumringah, membuat hati kedua orang tua Ningsih nggak tega untuk menagih janji kepada Afgan agar dia mau berterus terang di hadapan Ningsih tentang dia yang sebenarnya. Setelah menghilangkan rasa kangen bersama ibunya, Ningsih membantu sang ibu memasak di dapur. Dan saat Ningsih memotong bawang putih, perut Ningsih tiba-tiba menjadi mual. Saking gak tahannya dengan aroma bawang putih, isi perut Ningsih keluar semua. Melihat itu, Bu E sangat khawatir dan berteriak memanggil Afgan. Mendengar teriakan ibu mertuanya, Afgan langsung lari ke dapur, disusul dengan Pak E. "Kenapa Ningsih, Bu?" tanya Afgan khawatir. "Mungkin Ningsih masuk angin, dia tiba-tiba muntah-muntah." "Tolong singkirkan bawang putih itu, Bu. Ningsih gak kuat dengan baunya." Pak E dan Bu E saling menatap, lalu Bu E menyingkirkan jauh-jauh bawang putih itu. "Nah Afgan, sebaiknya Ningsih dibawa masuk ke kamar, mungkin dia masuk angin." Setelah membuat teh, Bu E langsung ke kamar bersama suaminya. Pintu kamar tidak ditutup dan nampak oleh mereka Afgan sedang memijit Ningsih dengan penuh kasih sayang. Sedang Ningsih tidur dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan. Baju Ningsih sudah diganti, rambut tersisir rapi dan Ningsih juga nampak segar. Sebab badan sepertinya sudah Afgan lap dengan tisu basah dan wajah Ningsih nampak segar karena sudah dipoles bedak. "Nah Afgan, apa selama ini Ningsih sudah terlambat datang bulan?" Afgan mengerucutkan bibirnya, tanda tidak mengerti. "Maksud ibu kemungkinan Ningsih hamil. Nanti ibu akan panggil ibu bidan untuk memeriksa Ningsih. Ibu harap Nak Afgan mau ngobrol dengan ibu bidan ya." Afgan mengerti maksud dari perkataan ibu mertuanya. 1 jam kemudian ibu bidan datang dan Afgan membuka mata hati ibu bidan agar bisa melihat Afgan. Ibu bidan menatap Afgan seolah takjub, tak percaya bahwa Ningsih yang notabene hanya seorang janda kini memiliki suami tampan dan kabarnya adalah pengusaha muda. Ternyata benar, suami Ningsih sangatlah tampan. Ibu bidan yang bernama Diana itu langsung memeriksa Ningsih dan memberikan alat tes pack untuk mengecek kehamilan. Ibu bidan Diana memperhatikan cara Afgan melayani istrinya, bagaikan melayani seorang putri. "Saya sangat bersyukur melihat Ningsih yang sekarang. Suami Ningsih sangat baik dan penuh kasih sayang dalam melayani Ningsih. Kayaknya baru kali ini saya nengok suami sebaik suami Ningsih." Obrolan mereka terhenti saat melihat Afgan dan Ningsih masuk ke kamar. Wajah Afgan nampak bahagia. "Bagaimana Pak? Ada berapa garisnya?" "Alhamdulillah ada 2 Bu." Afgan menjawab sambil memeluk Ningsih dengan erat. Lalu tanpa sadar Afgan berkali-kali mencium pucuk kepala Ningsih, sampai Ningsih tanpa sadar mendorong tubuh Afgan agar sedikit menjauh. Beruntung Afgan paham, lalu dia segera membimbing Ningsih untuk duduk di tepi ranjang. 1 minggu sudah Ningsih berada di kampung, dan selama di sana kondisi fisik Ningsih alhamdulillah baik dan sehat. Tibalah saat Afgan dan Ningsih pamit pulang. "Bapak Ibu, kami pulang dulu ya." "Iya Nak, Bapak dan Ibu titip Ningsih ya. Bapak percaya Nak, kamu bisa menjaga dan membahagiakan Ningsih. Bapak ikhlas menitipkan anak Bapak kepada kamu." "Terima kasih Pak." Afgan mencium kedua tangan mertuanya penuh haru. Setelah itu mereka langsung menuju bandara untuk kembali pulang ke kerajaan Bukit Harimau. Kini 8 bulan telah berlalu. 1 bulan lagi Ningsih akan melahirkan 6 bayi kembar. Hari-hari yang Ningsih jalani penuh dengan kebahagiaan. Namun sampai detik ini Ningsih belum tahu siapa Afgan yang sesungguhnya. Hingga sampailah pada hari yang ditunggu-tunggu. Pihak kerajaan sangat khawatir menunggu kedatangan calon cucu baru. Yang membuat mereka khawatir adalah bagaimana nanti kalau anak-anak Ningsih terlahir tidak seperti manusia,
Namun seperti ayahnya, ia memiliki badan harimau dan kepala manusia. Dan hari itu pun tiba. Melalui bedah sesar, Ningsih berhasil melahirkan ke-6 anaknya. Jangan bingung ya, sebab teknologi bangsa jin juga sama seperti di alam manusia. Bangsa jin juga memiliki sekolah dan gelar akademik. Anak yang terlahir dari rahim Ningsih, 5 berjenis kelamin laki-laki dan 1 berjenis kelamin perempuan. Hanya saja yang 5 memiliki wujud seperti Afgan dan yang 1 wujud sempurna seperti manusia. Tibalah saatnya Ningsih bertemu anak-anaknya. Sebelumnya Afgan sudah menasehati agar Ningsih sanggup menerima apapun kenyataan yang akan Ningsih lihat. Perihal anak-anaknya. Dan saat Ningsih melihat anak-anaknya, dia langsung berteriak histeris. Tidak percaya bahwa dia melahirkan anak harimau. Sedangkan yang dia tahu, Afgan adalah seorang manusia. Hari pertama, kedua, dan sampai hari ke-7, Ningsih hanya mau menyusui anaknya yang perempuan. Namun akhirnya Ningsih sanggup menerima kenyataan dan menerima anak-anaknya yang memiliki wujud setengah manusia dan setengahnya lagi harimau. Kelima anak Ningsih memiliki keistimewaan. Apabila siang hari dia bisa berwujud manusia, dan menjelang malam akan berubah ke wujud aslinya. Di usia ke-40 hari anak-anak Afgan, pihak kerajaan membuat pesta meriah untuk pemberian nama. Kedua orang tua Ningsih dan beberapa keluarga juga ikut datang di acara pesta itu. Bersyukur keluarga Ningsih juga bisa menerima kenyataan yang menimpa anaknya, dan mereka juga mau menerima keadaan cucu-cucunya itu. Akhirnya Ningsih dan Afgan hidup dengan bahagia. Nah, itulah sepenggal kisah yang bisa Mimin bagikan. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.